Let's be healthy together bersama Kawan Sehat, channel podcast persembahan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Bersama saya Linda. Yang kali ini, dalam episode kali ini kita akan ngobrol banyak dengan dokter gigi spesialis periodontia. Di sini ada dokter gigi Andrianto, spesialis periodontia. Apa kabar, Dok? Baik, sehat Mbak Linda. Mbak Linda gimana? Sehat, alhamdulillah, Dok. Dokter, di sini kita mau ngobrol banyak nih, Dok. Kita tentang mau ngupas tuntas tentang mungkin penyakit, ada yang namanya istilah periodontitis ya, Dok ya. Dokter, boleh barangkali bisa ngasih penjelasan, Dok, tentang periodontitis itu apa? Karena mungkin untuk kawan sehat di sini istilah periodontitis itu masih sepertinya hal yang nggak lumrah gitu, jarang didengar, atau istilahnya dalam keseharian seperti apa? Dok. Sebenarnya periodontitis ini adalah suatu penyakit ya Mbak Linda ya. Suatu penyakit yang mengenai jaringan pendukung gigi. Nah, gigi itu terdiri dari jaringan pendukung, di mana jaringan pendukungnya ada gusi, ada tulang, lalu ada jaringan sekitarnya. Nah, periodontitis ini menyerang jaringan pendukung gigi, jadi bukan giginya. Lebih fokus ke jaringan pendukungnya. Nah, gejalanya biasanya diawali dengan gingivitis dulu Mbak Linda, jadi nggak langsung ke periodontitis. Awalnya itu ada radang atau kita biasanya gejalanya ada kemerahan pada gusi. Oh, berarti ini menjalarnya di gusi gitu ya? Jadi nggak langsung menjadi periodontitis. Biasanya awalnya gingivitis dulu. Nah, untuk tahap selanjutnya baru menjadi periodontitis. Nah, kalau misalnya periodontitis itu sendiri, itu kan mungkin kawan saya di sini mungkin masih banyak yang kurang begitu familiar ya, Dok ya. Iya. Nah, itu spesialisasi dari dokter gigi gitu ya, Dok? Ya, sebenarnya saya mau ini dulu ya, memberi gambaran kalau sebenarnya kedokteran gigi pun ada spesialisasi masing-masing. Total ada kurang lebih 8. Saya sebutkan satu-satu dulu ya. Ada spesialisasi prostodontia. Nah, prostodontia ini spesialisasi gigi yang khusus membuat gigi palsu atau gigi tiruan. Nah, lalu ada spesialis ortodontia. Spesialis ortodontia ini kita biasa kenal behel lah. Pemasangan bracket behel. Nah, ini tujuannya untuk merapikan gigi. Lalu ada spesialis periodontia. Nah, kebetulan saya di sini spesialis periodontia. Nah, ini apa aja sih ruang lingkupnya? Yaitu untuk biasanya ke penyakit yang jaringan pendukung gigi ini. Jadi lebih fokus ke jaringan pendukungnya, gusinya, terus mukosanya. Jadi sebenarnya bukan ke giginya, iya. Lebih ke mungkin jaringan pendukungnya itu yang ya kalau istilahnya sih mencengkram ya, atau memegang gigi tersebut supaya gigi tersebut tetap kokoh. Nah, lalu ada spesialis bedah mulut. Kalau bedah mulut ini lebih ke kasus mayornya. Nah, kalau periodontia ini lebih minor kan. Nah, kalau bedah mulut ini lebih ke kasus yang di OK biasanya Mbak. Operasi besar. Lalu untuk kasus gigi miring gitu, untuk kecelakaan. Lalu ada spesialis konservasi gigi. Oh, konservasi gigi. Itu gimana tuh, Dok? Kalau spesialis konservasi gigi ini biasanya lebih ke membuat gigi kembali utuh. Jadi seperti gigi yang berlubang, Mbak, ditambal. Kayak dikonservasi gitu. Jadi dibuat seperti biasanya lebih fokus ke endodontiknya, jaringan perawatan sarafnya. Jadi kalau ada gigi yang sakit, sudah sakit banget, nah itu harus perawatan saraf ke spesialis endodontik. Lalu ada spesialis oral medicine. Ini lebih ke penyakit mulut. Jadi kalau spesialis oral medicine ini lebih kayak penyakit dalamnya lah kalau di kedokteran umumnya. Lalu ada lagi spesialis radiologi. Ada Mbak, jadi gigi ini ada spesialis radiologinya juga. Kebetulan di Cirebon belum ada ya. Lalu ada spesialis konservasi gigi anak. Nah, sama kayak spesialis konservasi, cuman ini ke anak-anak. Jadi biasanya di bawah 15 tahun atau di bawah 14 tahun ya Mbak ya.
gitu. Berarti cukup banyak ya, Dok, Cukup banyak spesialisasi sebenarnya, dari dokter iya. gigi ya, Jadi Dok? sama seperti dokter umum. Oh, berarti untuk bahasan yang periodontitis ini berarti Lebih ke jaringan penyangga. ruang lingkupnya di periodontia gitu ya, Dok, ya. Betul. Oke. Nah, biasanya kalau periodontitis itu disebabkan dari apa sih, Dok? Sebenarnya faktor utamanya sisa makanan atau kita sebut plak ya, Mbak Oh, ya. sisa makanan. Iya. Jadi Plak ya. awalnya itu kalau kita makan, kita tidak bersih pada saat penyikatan atau pada saat membersihkannya, itu lama-kelamaan menjadi plak. Nah, nanti setelah itu menjadi kalkulus atau karang gigi. Oh, jadi karang. Jadi karang gigi. Oke. Jadi nggak langsung jadi karang gigi, itu butuh proses bulanan bahkan tahunan gitu. Jadi intinya ya kita harus membersihkan plak tersebut. Oh, jadi memang periodontitis itu sendiri berasal dari sebelumnya radang ya, Dok? Iya, betul. Radang yang ditimbulkan akibat yang tadi penyebabnya bisa jadi dari plak dan Nah, bisa jadi ada faktor lain, Mbak. gitu, Ya, ada ada faktor kebiasaan buruk. Biasanya kan kalau kita ada yang suka menggigit-gigit jari, nah itu ngaruh kan? teman-teman gitu ya, Dok, Betul, gigit pensil ya. Nah, Terus ada sistemik, Mbak, penyakit lainnya kayak penyakit darah tinggi, lalu penyakit gula darah atau disebut diabetes. Nah, itu jantung, itu saling berpengaruh, saling mendukung. Dan ada faktor lain, kebiasaan buruk merokok. Itu sangat mempengaruhi sekali ke tingkat keparahan periodontitis, ya. kalau dilihat dari tanda dan gejalanya, Dok, apa ada gejala khas yang terlihat terkait? Sebenarnya biasanya pasien datang ke saya khususnya periodontis itu biasanya giginya sudah goyang, Mbak. Oh, jadi udah langsung Iya. tahap yang Kalau untuk tahap gingivitis itu biasanya belum terasa hal yang sakit, langka mungkin iya. kalau, Dok. Jadi kayak sariawan biasa, minum obat sembuh ya. Tapi kalau sudah periodontitis biasanya disertai dengan kegoyangan gigi. Nah, biasanya pasien itu mengeluh, makan kan sakit, lalu dengan gigi goyang itu kan bahkan berbicara aja tidak nyaman kan. Dan yang sangat dikhawatirkan itu takut lepas giginya. Banyak pasien datang ke saya itu, Dok, ini caranya supaya gigi ini jangan lepas gitu. kuat gitu Iya. ya, tetap. Karena mereka itu tahu karena gigi lepas ompong kan, Mbak, meskipun ada gigi palsu tapi tetap tidak nyaman gitu. Jadi memang gejalanya tuh kelihatannya dari yang tadi gigi. Selain itu, Dok, selain itu apa mungkin dari kalau yang khas kelihatan misalnya? Biasanya kotor ya, Mbak ya, kotor banget. Lalu ya itu ada jadi kayak jarang gitu ada ya, ada jarak. Itu kan biasanya karena tulang sudah menurun. Biasanya ke periodontis tulangnya udah turun, Mbak. Nah, itu diketahuinya dari kalau gambaran klinis itu gigi kayak panjang. Lebih panjang. Ya, karena kan akarnya sudah biasanya. Ditambah gigi goyang semakin parah. Kalau di gambaran ronsen itu kelihatan sekali nanti. Jadi kayak seperti gusi yang naik gitu, Dok. Betul, kalau atas naik, kalau bawah turun ya. Iya. Jadi kelihatannya kayak kok gigi saya panjang, Dok, gitu. Padahal gusinya yang turun, tulangnya yang habis. Jadi itu merupakan satu gejala ya, Dok, Betul. ya? Gejala khas ya. Jadi Iya. gejala khas dari periodontitis yang mungkin kita harus lebih aware lagi ya, Iya. Dok, ya. Nah, selain itu, Dok, kalau faktor risiko, Dok, faktor risiko dari penyakit periodontitis ini sendiri, komplikasinya ke arah, katanya benar, Dok, ini bisa jadi penyebab stroke, serangan jantung, bisa dijelaskan nggak, Dok? Nah, kalau untuk faktor risiko berhubungan dengan penyakit yang tadi Mbak Linda sebutkan, ini lebih ke bakterinya ya, Mbak ya. Oh, bakteri. Karena penyebab utama periodontitis itu salah satunya kan bakteri ya. Kalau bakteri kan ada di mulut, sedangkan mulut itu gerbang masuknya makanan. Nah, kalau kita makan, kita ada bakteri di dalam mulut kita, otomatis kan ikut masuk ke telan ya. Belum ada yang ke peredaran darah. Nah, itu bakteri bisa masuk kemana aja, nah itu tidak menutup kemungkinan. Bisa tadi penyakit yang Mbak sebutkan lagi semua itu. Bahkan katanya sampai bisa juga pneumonia gitu. Ya, Dok, betul. Yang lebih parah bisa menjadi sepsis ya, Mbak ya. Oke. Jadi, Nah, kalau itu dilihat dari penyakit periodontitis, penanganannya tuh seperti apa, Dok? Misalnya kita kawan sehat ini ingin berobat ke dokter spesialis periodontia ini, penanganan tuh seperti apa, Dok? Ya. Apa perlu datangnya dan kapan sebenarnya kawan sehat tuh harus memeriksakan dirinya ke dokter gigi spesialis? kalau untuk penanganannya, biasanya pasien datang pertama kali itu kita anamnesa dulu ya, Mbak ya, untuk menentukan diagnosa. Karena pasien ini berbeda-beda derajat tingkat keparahannya. Nah, nanti kita sesuaikan. Tapi biasanya kalau awal datang pasien, kita bersihkan dulu tuh faktor utama tadi yang saya sebutkan, yaitu plak ya sama karang gigi. Karena kalau belum bersih, itu percuma. Jadi tetap aja nanti ke depannya pasti timbul lagi. Jadi awal
kita bersihkan dulu, lalu nanti dilihat lagi nih kalau misalnya ada gigi yang goyang, kita ikat Mbak, ikat ini nama tindakannya splinting. Oh, ada tindakan ngiket Ada. gigi dok? Kalau giginya goyang ya, itu mencegah supaya gigi tidak bergerak lagi. Kalau gigi terus masih bergerak, itu akan mengakibatkan semakin parah periodontitisnya. Jadi ibaratnya mengikat gigi itu tujuannya agar si gigi itu tetap Betul. Jadi yang tadinya mobility bergerak, kita buat tidak bergerak, immobility gitu. Nah, di samping itu nanti kita diberi juga obat antibiotik khususnya karena kan ini ada peran bakteri. Kita harus hilangkan juga kan peran bakteri di situ. Nah, jadi kunjungannya itu nggak cukup sekali Mbak biasanya kalau sudah terkena periodontitis. Berkesinambungan, nanti ada tindakan berikutnya. Terus nanti ada kontrol seminggu, kontrol sebulan, kontrol 3 bulan gitu. Jadi memang periodontitis ini tuh termasuk penyakit yang cukup parah ya dok? Betul. Ibaratnya. Ya, jadi awal itu kan gingivitis. Nah, kalau dari gingivitis kita sudah bisa mencegah, insya Allah tidak akan berlanjut ke periodontitis kalau memang si pasien itu bisa menjaga kesehatan mulutnya. Nah, kembali lagi ke kesehatan mulut. Untuk kawan sehat di rumah nih dok, barangkali ada tips pencegahan dok, tips pencegahan atau ibaratnya seperti gaya hidup untuk kawan sehat di rumah agar terhindar dari periodontitis. Ya. Bisa dijelasin nggak dok? Ya sebenarnya kuncinya satu sih Mbak ya, gosok gigi yang baik dan benar. Dan waktu yang tepat. Waktu yang tepat Ya. itu waktunya maksudnya gimana dok? Barangkali Ya nanti kalau untuk waktunya itu biasanya sehari 2 kali cukup Mbak. sehari 2 kali Ya, cukup. waktunya kapan? Setelah sarapan dan sebelum tidur. Biasa kan kita Pas mandi ya. Nah, itu salah. Karena kenapa? Kalau pas mandi kan kita makan. Iya. Masih ada kan makanan yang nempel, Sisa ya makanan. belum bersih. Oke. Nah, itu berpengaruh. Kalau ada makanan nempel, bakteri lah berkembang di situ. Terutama pas tidur. Kalau kita tidak bersih, bakteri lebih banyak berperan karena kan kita tidak ada aktivitas. Peran bakteri di situ lebih apa lagi ya, lebih aktif lagi. Berarti penting banget ya dok, Penting. sikat gigi. Sikat untuk gigi. pada saat malam ya dok ya. Berarti malam itu setelah aktivitas atau aktivitas lainnya langsung tidur atau makan malam dulu? Nah, kalau kita makan malam lagi, kita gosok gigi lagi. Gigi lagi. Iya. Pokoknya sebelum tidur banget, Mbak. Oke. Jangan makan lagi. Kalau minum air putih mah nggak apa-apa ya. Iya. Nah, tapi katanya ada juga kayak ada perawatan yang bisa dibuat dikerjakan di rumah untuk mencegah periodontitis apa dok? Seperti kayak dental. Ya, itu ada alat bantu ya, Mbak ya, seperti dental floss atau benang gigi, ada tusuk gigi. Nah, itu untuk membersihkan bagian celah-celah giginya, Mbak. Itu kan susah kalau pakai sikat gigi. Nah, di samping itu kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Berarti rutin ya dok? Betul, karena kita tidak tahu kan di dalam mulut kita ini udah parah atau belum. Bahkan ada lubang yang tidak sakit. Ada yang gingivitis itu kalau masih yang level rendah itu nggak sakit Mbak, kayak sariawan biasa gitu. Dan hilang timbul. Tapi kalau udah yang level lebih atas lagi, itu sampai berdarah memang. Nah, itu baru pasien tuh mulai tuh ada, aduh saya harus berobat nih, harus panik. Nah, kalau periodontitis itu lebih parah lagi, gigi goyang itu lebih panik lagi. Nah, biasanya pasien datang tuh ketika ada gejala yang ada pendarahan itu Mbak awalnya. Cuman ada yang memang takut ke dokter gigi. Pas sudah goyang banget, baru. Nah, itu kita bingung karena kan sudah lumayan parah ya Mbak ya. Jadi kita tidak bisa, preventifnya tidak jalan di situ. Jadi berarti memang kontrol rutin itu juga bisa jadi sebagai upaya preventif ya dok ya? Upaya itu sangat penting, justru dikontrol yang itu yang sangat penting. Oke, itu dokter makasih banyak nih dok atas penjelasannya terkait dengan periodontitis, dan mungkin buat kawan sehat juga menjadi ilmu baru nih dok buat kawan sehat. Jadi apa sih istilah periodontitis? Tahu bahwa kapan kita harus ke dokter gigi spesialis ibaratnya. Nah dokter, kalau misalnya bagi kawan sehat nih dok, untuk yang mau memeriksakan dirinya atau mau menanyakan keluhannya ke dokter Andri, ke dokter gigi Andri, itu bisa di Rumah Sakit Gunung Jati ya? Mangga, saya ada di Rumah Sakit Gunung Jati dari pagi sampai siang ya, ada di Klinik Pakuwati. Nanti datang saja Klinik Pakuwati atau Klinik ODC, itu lebih jelas lagi, lebih spesifik lagi. Di situ klinik memang khusus spesialis. Nah, nanti saya ada di situ. Baik. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Linda. Sehat-sehat selalu ya dok. Sehat-sehat juga Mbak Linda. Mudah-mudahan kawan sehat di sini bisa mengambil hikmah ya dok. Hikmah dari obrolan kita di sini. Bagi kawan sehat yang membutuhkan update informasi kesehatan, dapat follow akun Instagram kami di @rsdgunungjati dan subscribe channel YouTube kami di
RSD Gunung Jati Cirebon. Aman berobat ke rumah sakit daerah Gunung Jati karena kita telah melaksanakan protokol 5M. Kita juga telah melaksanakan screening ketat pengunjung, pembatasan pengunjung, pemisahan pelayanan zona COVID dan non-COVID, dan kita semua telah melaksanakan vaksinasi pegawai. Kawan sehat, terima kasih. Saya Linda mohon pamit. Let's be healthy together. Salam sehat dari Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon.